Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Baik, pertanyaan yang pertama yaitu mengapa moderasi beragama penting untuk dipelajari? Moderasi beragama ini penting untuk dipelajari karena dapat membantu mendorong kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa moderasi beragama penting untuk dipelajari secara rinci. Yang pertama yaitu mendorong toleransi dan keharmonisan antar umat beragama. Ketika seseorang mempelajari moderasi beragama, ia akan memahami pentingnya menghormati perbedaan agama dan pengekspresian keyakinan dengan cara yang damai dan menghargai pandangan orang lain. Ini dapat membantu mendorong toleransi dan keharmonisan antar umat beragama di masyarakat. Yang kedua yaitu melawan ekstremisme dan intoleransi. Pemahaman yang sempit dan ekstremisme agama dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar umat beragama. Dengan mempelajari moderasi beragama ini, seseorang dapat memahami bahwa kekerasan dan intoleransi tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama apapun seperti itu. Hal ini dapat membantu melawan ekstremisme dan intoleransi agama di masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu membangun karakter individu yang kuat dan tentunya mandiri. Moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar umat beragama di masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan karakter individu yang kuat dan mandiri. Serta seseorang yang mempelajari moderasi beragama, ia akan memahami bahwa keyakinan itu terus dipraktikkan dengan cara yang moderat dan proporsional, serta menghindari kecenderungan fanatik atau radikal. Hal ini dapat membantu seseorang untuk membangun karakter yang kuat dan mandiri tentunya dalam menjalani hidup. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu memperkuat keterampilan komunikasi antar umat beragama. Keterampilan komunikasi yang baik adalah kunci untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. Ketika seseorang mempelajari moderasi beragama, ia akan memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang berbeda keyakinan dengan baik dan menghargai pandangan mereka. Hal ini dapat membantu memperkuat
keterampilan komunikasi antar umat beragama, dan mendorong kerjasama yang lebih baik dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu nomor 5, menjadi solusi alternatif untuk mengatasi konflik agama. Konflik antar umat beragama itu seringkali timbul akibat pemahaman yang sempit dan ekstremisme agama. Dengan mempelajari moderasi beragama, seseorang dapat memahami bahwa kekerasan atau intoleransi itu bukanlah solusi yang terbaik untuk mengatasi konflik agama. Sebaliknya, solusi yang lebih baik adalah dengan menerapkan nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam memperlakukan orang yang berbeda keyakinan. Selanjutnya yaitu nomor 6, meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama yang sebenarnya. Maksudnya yaitu ajaran agama yang sebenarnya adalah ajaran agama yang moderat, mengajarkan kedamaian dan toleransi serta menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Dengan mempelajari moderasi beragama, seseorang itu akan memahami ajaran agama tersebut dan dapat menempatkan keyakinan mereka dalam konteks yang tepat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang salah atau ekstremisme agama. Selanjutnya nomor 7, yaitu untuk membangun atau membantu masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Moderasi beragama juga dapat membantu membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu itu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar agama. Ini tentunya akan membantu mendorong keadilan sosial dan mencegah terjadinya diskriminasi atau marginalisasi terhadap kelompok agama tersebut. Selanjutnya nomor 8, menjadi landasan untuk membangun yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan masyarakat yang stabil dan damai. Tidak hanya itu, toleransi antar umat bernegara juga dibutuhkan. Karena moderasi beragama ini dapat membantu menjadi landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Karena membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, serta mendorong kerjasama yang berkeadilan sosial. Selanjutnya nomor 9, yaitu menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Moderasi beragama juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Alasannya, karena membantu mendorong toleransi harmoni dan kerjasama antar umat beragama. Karena hal ini itu dapat membantu masyarakat untuk lebih produktif dan berkembang dengan baik, serta masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu membantu membangun perdamaian dunia. Moderasi beragama juga dapat membantu membangun perdamaian dunia karena membantu mendorong toleransi dan keharmonisan antar umat beragama
di seluruh dunia. Dalam era globalisasi saat ini, di mana pertentangan dan ketegangan antar bangsa itu menjadi dapat dengan mudah muncul, dan mempelajari moderasi beragama ini dapat membantu mendorong perdamaian dan kerjasama antar bangsa yang lebih baik. Dengan demikian, ada banyak alasan mengapa moderasi beragama sangat penting untuk dipelajari secara lebih rinci. Tentunya dari aspek sosial, ekonomi, politik, hingga kemanusiaan, moderasi beragama dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan kehidupan secara keseluruhan. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu memaparkan moderasi beragama sejarahnya yang menjadi makul wajib. Moderasi beragama adalah konsep yang relatif baru dalam dunia akademik dan sosial. Namun gagasan tentang pentingnya mempromosikan toleransi, dialog, dan kerjasama antara berbagai agama itu telah ada sejak zaman kuno. Sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib dimulai pada tahun 2006 ketika Universitas Paramadina di Jakarta, Indonesia memperkenalkan program studi baru yang disebut Interreligion Students atau studi antar agama. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang agama-agama dunia dan mempromosikan toleransi antar agama. Pada tahun 2008, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Indonesia juga memperkenalkan program studi moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswanya. Program ini dirancang untuk mempromosikan pemahaman tentang keragaman agama dan budaya serta memperkuat kemampuan mahasiswa untuk membangun hubungan yang harmonis antar agama. Seiring dengan meningkatnya penelitian terhadap moderasi beragama ini, tentunya penelitian di Indonesia, mata kuliah ini kemudian diadopsi oleh beberapa universitas dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia, seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Diponegoro, tentunya universitas kita UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Di luar Indonesia, mata kuliah tentang moderasi beragama juga diadopsi oleh beberapa perguruan tinggi dan universitas di negara-negara lain, seperti di Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam menghadapi perbedaan agama dan budaya, mata kuliah moderasi beragama ini terus berkembang dan mengalami perubahan. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu, siapakah 5 ahli moderasi beragama di Indonesia? Berikut adalah 5 ahli moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama ada Gus Dur, dengan nama lengkap K.H. Abdurrahman Wahid. Beliau adalah salah satu tokoh terkenal
dalam moderasi beragama di Indonesia. Beliau juga merupakan tokoh ulama dan politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode 1999 sampai 2001. Yang kedua ada Yeni Wahid. Dia adalah putri dari Gus Dur. Yang Yeni Wahid ini seorang aktivis Muslim dan ketua Wahid Foundation, sebuah organisasi yang mana berfokus pada pendidikan dan dialog antar agama di Indonesia. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kiai Haji Yahya adalah Ketua Umum PBNU periode 2021 sampai 2026, yang mana beliau ini bertekad untuk menghidupkan kembali warisan Gus Dur. Yang keempat yaitu Muhammad Quraish Shihab. Beliau ini merupakan seorang ulama dan ahli tafsir Al-Quran. Beliau juga terkenal dengan beberapa karyanya yang luar biasa. Ada satu yang berjudul Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Dan yang terakhir yaitu Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Profesor Dr. Komarudin Hidayat ini merupakan seorang guru besar bidang filsafat Islam. Ia merupakan mantan rektor dari Universitas Paramadina dan salah satu pendiri jaringan Islam Liberal atau GIR. Pertanyaan yang terakhir yaitu materi yang sudah saya pahami. Dari materi prinsip dasar dalam moderasi beragama, adil dan berimbang. Dalam hal ini membahas adil itu tidak selalu diartikan sama. Dalam konteks wasatiyah, adil adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini yaitu selalu menjaga di antara dua hal. Maksudnya adalah menyikapi dua keadaan perilaku yang memungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis. Adil dan berimbang akan lebih mudah terbentuk jika seseorang itu memiliki 3 karakter utama dalam dirinya, seperti kebijakan atau wisdom, ketulusan atau purity, dan yang terakhir yaitu keberanian, courage. Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang itu memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai, sehingga orang itu bisa bersikap bijak, tahan godaan, sehingga bersikap tulus tanpa beban. Prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama itu dapat dijadikan sebagai nilai yang bermanfaat untuk mengelola informasi dan berita serta meminimalisir berita yang tidak benar.